bukan dari produknya, tapi lebih ke arah solusinya. Bukan dari produknya, tapi lebih ke arah solusinya. Halo Kopiers, kembali lagi bersama gue Peter dalam konten yang semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akan ngebahas tentang 3 pemahaman tentang customer atau pembeli. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah customer itu, orang itu membeli dengan emosi dan menjustifikasinya dengan logika. Menjustifikasi itu artinya membenarkan tindakan pembeliannya itu dengan akal pikiran mereka. Dan kalian harus banyak mengerti tentang definisi ini ya. Harus banyak pemahaman, referensi juga. Jadi kalau orang itu, customer itu membeli, pastinya dia membelinya dengan adanya motif itu. Kenapa? Butuhkah atau dikeluarkanlah, dipancinglah motif pembelian itu, emosinya untuk membeli sesuatu. Nah, yang kita sering tidak pahami adalah kita gagal menyajikan motif ya, karena tidak kurangnya membuat emosi ya, mereka terpancing untuk mereka tuh mencet ya, menekan tombol pembelian itu dikarenakan ya tadi kita kurang. Nah, penting sekali untuk para sales di luar sana harus bisa memahami tentang definisi ini, yaitu yang tadi saya ulang lagi adalah orang membeli dengan emosi dan membenarkannya atau menjustifikasinya melalui logika mereka. Kenapa mereka membeli ini? Karena bisa mereka pakai alasan-alasan yang masuk akal, ya kan? Padahal mereka melakukan pembelian. Banyak dari kita sering melakukan pembelian. Contohnya yang paling banyak dilakukan adalah perempuan gitu. Mereka kadang membeli sesuatu dengan emosi karena misalnya melihat adanya, ada diskon 70%, 80% atau bla bla bla. Ada bundling atau ada apa. Nah, itu dilakukan dengan emosi gitu. Padahal mereka belum butuh. Tapi mereka melakukan pembelian transaksi itu. Nah, pas begitu mereka sadar di belakang baru mereka sadar gitu kalau ini tuh gue udah pernah beli, atau kenapa gue beli ini ya, kenapa saya beli ini ya. Nah, itu emosi. Akhirnya mereka melakukan pembelian dan menekan tombol penjualan, akhirnya melakukan pembelian intinya lah. Dan biasanya mereka menjustifikasinya pasti menjustifikasinya dengan akal pikiran mereka. Yang kedua adalah orang membeli produk atau jasa untuk jadi solusi dari semua permasalahannya dia. Jadi kita harus paham poin ini juga, karena orang itu, misalnya contohnya ya, kalau kita mau membuat suatu lubang, memasang lukisan atau frame foto di tembok rumah kita pasti akan pergi ke S Hardware atau ke Informa atau pokoknya apapun itu, kita akan cari, misalnya ada 2 caranya. Kita membeli paku dan palu atau bor, ya kan? Padahal sebenarnya kita cuman butuh lubang di situ, ya kan? Artinya solusinya itu adalah lubang di situ, bukan palu atau paku. Apapun itu, solusinya yang dibutuhkan oleh pembeli adalah lubang di situ untuk masang frame atau lukisan. Jadi kita harus memahami orang membeli produk jasa kita itu adalah dengan cara berpikir untuk mencari solusi dari permasalahannya, bukan dari produknya, tapi lebih ke arah solusinya. Nah, produk kita atau proyek kita ataupun jasa kita itu mewakili dari kebutuhannya yang sebagai solusinya itu atau enggak. Nah, kita harus tunjukkan itu. Nah, yang ketiga adalah orang membeli cerita. Orang bisa membeli itu karena cerita kita sebagai sales, atau cerita temennya, atau testimoni dari orang lain. Misalnya kalau kita jual asuransi atau jual asuransi, itu mereka kan bilang, gue kemarin di cover nih 100% untuk dari asuransi. Padahal gue baru masuk berapa bulan, baru bayar berapa bulan. Nah itu, wah enak juga ya di cover seperti itu. Orang membeli cerita. Misalnya orang memberi cerita tentang pulpen atau barang apapun yang sifatnya memorabilia. Misalnya kita ada suatu produk pulpen yang harganya $800 gitu, yang dijual seharga $800. Pulpen itu kan sebenarnya pulpen ini sama pulpen yang harganya $800 itu
sama fungsinya, menulis juga. Tapi mereka bisa menambahkan value yang lebih kepada si pulpen yang harga $800 itu. Misalnya contoh Montblanc yang harganya $800 itu, dia tambahkan cerita di situ. Di dalam Montblanc tipe pulpen itu dia tambahin cerita edisi John F. Kennedy misalnya. Dia tambahkan value dan story di situ. Dan bisa buat jadi harganya itu jadi 20 kali lipat, 30 kali lipat, atau 100 kali lipat harganya. Padahal fungsinya sama untuk menulis. Nah, itu contoh yang kita pakai dalam poin ketiga, orang membeli cerita. Jadi tiga poin ini penting banget untuk kita pahami dan kita bisa aplikasikan dalam proses menjual. Oke, demikian konten session ini. Jangan lupa untuk teman-teman di luar sana subscribe, like, dan komen Kongko Property.